Halo semua, ketemu lagi di Menjahit bersama saya. Hari ini saya mempunyai video tutorial kembali mengenai cara membuat masker. Dan kali ini khususnya masker yang hanya bisa kalian pakai sekali saja atau yang tidak recyclable. Jadi di sini saya mempunyai masker yang terbuat dari tisu dapur dan saya lapisi dengan beberapa lapisan yang nanti akan saya jelaskan proses pembuatannya dan bahan-bahan apa saja yang saya gunakan. Dan seperti di video masker lainnya, saya harus menjelaskan di sini bahwa masker ini belum tentu berfungsi secara optimal untuk menangkal semua virus. Tapi paling tidak ini bisa membuat kalian tidak menyentuh muka kalian mungkin, dan biasanya karena virusnya itu tertempel di tangan, jadi ini melindungi mulut dan hidung, dan mungkin juga sampai ke mata bisa terlindung. Jadi di sini prosesnya sangat mudah sebenarnya, dan bahan-bahan yang kalian perlukan juga bisa kalian dapatkan dari perlengkapan kalian sehari-hari. Dan di sini saya akan menjelaskan kembali bahan-bahan apa saja yang perlu kita gunakan untuk membuat masker ini. Jadi di sini kalau kalian lihat ada tisu, ada jarum pentul, dan gunting. Lalu di sini juga ada karet yang nanti kita gunakan untuk mengikatkan ini di kuping. Dan saya mempunyai karet yang lain kalau kalian mau pakai yang itu. Lalu di sini ada folie yang biasa kita gunakan untuk menyimpan sayur-sayuran atau buah. Lalu di sini juga ada tisu atau pelapis vacuum cleaner kalian, biasa ada filternya. Nah, ini bisa kita gunakan juga untuk video hari ini. Dan tisu dapur. Dan ini tisu dapur yang sudah saya siapkan. Jadi memang ini lebih tebal daripada tisu biasanya. Dan ini sangat membantu untuk teksturnya supaya bisa menangkal bakteri. Jadi di sini lagi-lagi ini hanya untuk sekali pakai, jadi tidak bisa kalian pakai berkali-kali. Dan saya sarankan membuat ini cukup tebal. Jadi seperti di sini saya menggunakan ini 2 lapis. Dan kalian juga bisa buat 3 lapis atau mungkin 4 lapis, tapi mungkin itu terlalu tebal. Jadi saran saya 2 lapis sebesar ini. Dan kalian juga bisa gunakan mungkin bahan tisu yang lain. Tapi tisu dapur ini cukup bagus karena tadi materialnya yang cukup tebal dibanding tisu lainnya. Jadi kita buka seperti ini. Kalau kalian merasa terganggu dengan gambar atau motifnya, kalian bisa letakkan gambarnya di dalam seperti ini. Tapi sekarang kita akan buka dulu tisunya. Lalu kita akan ambil di sini folie untuk biasa untuk melapisi sayuran atau buah. Kita ambil di sini. Ini tujuannya juga lagi-lagi untuk mempertebal tekstur dari maskernya dan menghambat kuman atau bakteri masuk ke dalam mulut dan hidung kalian. Jadi kita lapisi seperti ini kira-kira. Ya, coba disamakan supaya semua sisinya tertutup. Kita bisa juga kurangi kalau memang kepanjangan. Seperti ini, lalu kita taruh di atasnya. Nah, setelah kita lapisi dengan folie, kita bisa tutup kembali. Saya letakkan bagian yang bermotif ini di luar seperti ini. Lalu setelah itu kita akan melipat, jadi supaya terdapat tekstur seperti masker. Kita lipat di bagian atas dan di bagian bawah. Tapi sebelumnya kita akan lapisi lagi dengan filter vacuum cleaner. Jadi ini saya gunakan lagi-lagi juga untuk sebagai penyaring debu atau mungkin bakteri. Dan kalian juga bisa gunakan tisu yang biasa kalau kalian memang tidak punya filter ini. Lalu kalian letakkan di atas tisu dapurnya itu tadi. Jadi kira-kira selebar ini, nanti kalau ada sisa dari kertasnya ini bisa kita
gunting, tidak masalah. Dan untuk lebih amannya saya akan menggunakan 2 filter ini. Jadi kalian bisa gunakan 1 atau 2 terserah kalian. Tapi ini saya gunakan 2 supaya lebih aman saja. Dan sebelum kita lipat, kita akan jahit dulu. Jadi mengelilingi dari beberapa lapisan ini. Jadi di semua lapisan ini kita harus sambungkan terlebih dahulu supaya nanti kelebihannya juga bisa kita gunting, lalu dapat kita lanjutkan ke step berikutnya. Jadi kalian jahit di setiap sisinya seperti ini, mengelilingi filternya ini. Nah, setelah saya jahit dan sudah saya potong kelebihan tisunya, hasilnya jadi seperti ini, cukup tebal. Dan sekarang kita bisa lipat. Ini kalau kalian mau buat lebih kecil juga bisa, tapi lebih baik kita buat lebih besar dulu supaya nanti bisa kita gunting sisanya. Nah, ini kalian lipat di bagian bawah seperti ini kira-kira, dan bagian atas juga kalian lipat dengan kurang lebih lebar yang sama. Lalu setelah itu baru kalian buat lipatan yang lebih besar. Jadi seperti tekstur pada masker umumnya. Kita buat seperti ini. Sekali lagi saya coba. Nah, lalu seperti ini. Nah, jadi kira-kira hasilnya seperti ini setelah kalian lipat. Dan ini nanti kita akan jahit di kedua sisinya. Jadi nanti mulut kalian atau hidung kalian akan berada di sisi ini. Jadi nanti akan ada lekukan di bagian tengahnya. Seperti ini. Jadi kalau bisa kalian mempunyai pola lipatan yang kurang lebih hampir sama seperti ini. Kita akan jahit di sisi kanan. Tapi sebelumnya kita masukkan juga karetnya supaya sekaligus bisa kita jahit. Nah, setelah saya jahit, kira-kira seperti ini hasilnya, dan ini karetnya juga bisa kalian gunakan lagi. Kalau misalkan kalian mau membuang maskernya, kalian bisa tarik karetnya dan kalian gunakan kembali untuk masker yang baru. Nah, ini tadi saya sudah pasangkan karet yang pertama, dan untuk karet yang kedua kita akan pasang di sisi lainnya. Tapi sebelum itu kita harus mengukur apakah masker ini terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi sebenarnya saya mungkin hanya membutuhkan sampai sini karena muka saya tidak terlalu lebar, jadi saya rasa cukup segini. Tapi kalau kalian mempunyai muka yang lebih lebar, kalian bisa panjangkan sisinya. Tapi saya rasa untuk ukuran ini pasti kalian juga kebesaran, jadi kalian harus menggunting sedikit. Jadi saya gunting di sini. Lalu seperti tadi kita akan pasangkan karet. Lalu akan kita jahit bersamaan dengan karet tersebut. Nah, setelah selesai hasil akhirnya seperti ini. Jadi kalau kita buka, ini menjadi tempat pelindung mulut dan hidung kita. Di bagian dalamnya cukup nyaman untuk dikenakan. Dan ini juga cukup tebal. Mungkin ini lebih baik daripada masker kertas yang biasanya, karena ini lebih banyak filter dan lapisan di tengah-tengahnya. Jadi ini tadi sudah kita jahit kedua sisinya. Dan seperti biasa, ini tidak menjamin untuk menangkal virus, saya harus ulangi lagi. Tapi ini bisa menjadi pelindung yang berguna kalau kalian pergi keluar mungkin. Atau mungkin hanya untuk pelindung di rumah saja untuk melindungi dari bakteri. Jadi semoga kalian suka dan bisa like video ini, subscribe juga ke channel kita. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari menjahit bersama saya. Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye!